Halo sobat, kita berjumpa lagi di PPK Podcast Punya Kita. Asik. Rame tepuk tangan hari ini ya. Padahal cuman segelintir orang yang ada di studio ini ya. Gimana? Oh, ada ini sautan ya. Udah kayak penonton bayaran ya, Mak. Coba deh. Penonton. Apa kabar penonton? Ya Allah, alhamdulillah. Rame. Ih, senang nian kalau ada penonton kayak ini terus ya di studio podcast punya kita. Nah, kali ini kita mengundang seseorang yang fenomenal ya. Pasti Anda sudah kenal sama orang yang satu ini karena beliau ini wajahnya tuh ada di mana-mana ya. Di simpang lampu merah ada ya. Nyalek ya Pak ya? Bukan. Kalau ini bukan caleg ya, tapi adalah seorang pengusaha yang dulu usahanya segini, sekarang usahanya tuh sudah, woi, duitnya tidak berseri. Amin. Kita sudah bersama seorang pengusaha dekor di Jambi. Pasti para pengantin yang sudah pakai jasanya kenal dong. Apa bukan pengantin aja ya, tapi juga ada beberapa acara-acara pemerintahan, acara-acara swasta. Ada sering banget loh dipakai. Ini famous banget ya tamu kita hari ini ya. Abang kayak ada ikhlas ya. Ikhlas ya. Kita sudah bersama Bang Syahrul SPD. Ya. Halo Bang Syahrul. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau bimbingan ini ya. Udah bawa buku ya. Udah kayak mau bimbingan gitu Om Syahrul ya. Jadi Om Syahrul sehat? Alhamdulillah sehat. Dari mana tadi? Ngantor dulu lah jelaskan. Tapi kantor kan di rumah. Tuh harus absen dulu. Padahal dia baru bangun tidur tuh lah absen. Kantornya di rumah lah. Jadi memang dari rumah Om ya. Sibuk nian kayaknya Om akhir-akhir ini manggil Om atau Abang. Tapi kalau saya ini biasanya manggilnya Om Syahrul ya. Karena sering dapat transferan. Amazing. Transfer job. Betul. Jadi manggil Om atau Abang nih? Mana nyaman ya be? Ya, manggil Om Syahrul beda. Iya, nah batuk pula dia dak ya. Datang ke sini batuk, tadi ada pula batuk-batuk. Ini sengaja nih, ya. Kayaknya sengaja biar cepat-cepat. Iya, ini karena mungkin cuaca kali dah. Cuaca, betul nih tuh Om ya. Iya, terpapar pula sama asap ya. Iya, betul. Tapi semoga tetap sehat Om ya. Amin. Tapi kalau kami lihat, kalau kami tengok Om nih semakin sehat lah kan po. Jobnya tuh banyak, ya dak. Alhamdulillah. Di sana sini tengok, oh ini Bang Syahrul yang dekor. Oh tengok di sini pula, oh Bang Syahrul yang dekor. Amin. Tengok yang di sana, oh Bang Syahrul. Tidak kebagian kawan nah, akhirnya. Yang dekat rumah bukan Bang Syahrul malah. Jadi memang sibuk nih Om ya. Alhamdulillah lah semenjak habis Covid. Ya walaupun masih banyak saingan kita, tapi kita tetap kualitas lah, kualitas sama pelayanan ke konsumen. Walaupun kita harga mahal, kualitas bagus, tapi cara kita menyampaikan konsumen, pelayanan konsumen, itu juga harus dipertahankan. Pendekatannya juga harus. Ya Om ya, nganggap konsumen itu kayak keluarga, biar mereka jadi. Itu nomor apa? Iya, itu pasti nomor 1. Oke, kalau misalnya dekatnya kayak orang lain malah dosa lah pakai Om Syahrul lagi dah. Mahal kan? Mahal ya. Itu nawarnya murah nih kan gitu kan. Iya asli. Iya kali nak minta tenda 1 unitnya 100.000. Cari tenda dewe. Iya. Pasang dewe ado. Jemput pasang dewe antar dewe balik. Nah, itu murah 100.000 dak apa-apa lah. Unian. Iya. Unian. Ya, ambil lah. Jadi Om Syahrul ini seorang pengusaha dekor ya. Emang dari dulu ya? Jadi cerita dulu dak kita dak. Iya. Terbelakang. Jadi tamat kuliah itu tahun 1998. Pas kita Om lah tamat kuliah. Kami baru masuk SD. Rezim Soeharto turun, jadi krisis moneter dak waktu. Iya, krismon ya. Nah, banyak gejolak. Terus kita honor juga tidak memungkinkan. Berapa lah dulu kan. Nah, lahan pekerjaan juga susah sedikit dulu, ya karena banyak PHK atau gimana kan. Jadi kita ini cuman ikut
ngisi kekosongan waktu sih sebenarnya. Itu dulu tuh di Asnawi Decoration. Nah, Muknawi kalau orang manggil Jambi itu. Muknawi. Mungkin setahun. Masih ada dak sekarang dak? Sudah almarhum. Oh, udah bulan Desember kemarin. Oh, kemarin sakit ya? Sakit. Jadi kemarin mengisi waktunya di tempat almarhum Pak Asnawi. Ya, seharusnya kita kan guru, honor gitu kan. Tapi gara-gara tadi peluang kerjanya sedikit ya, jadi berusaha kayak mana caranya supaya bisa dapat pekerjaan. Mengisi kekosongan. Mengisi kekosongan. Jadi adalah ide untuk dapat menciptakan peluang kerja gitu ya. Nah itu setahun kemudian ada di kerja di salah satu PT di swasta di Jambi. Yang di itu ya, seberang ya? Bukan. Iya, salah satu tuh. Cuman manajemennya di lapangan. Oke. Nah, setahun kemudian ada kecocokan, jadi kita balik ke Jambi, melamar lagi di Wina Decoration. Nah, balik-balik ke dekor lagi. Iya. Kemarin lah enak-enak kerja di perusahaan, nggak betah yo. Nggak betah. Kenapa nggak betah, Om? Nah, gajinya kecil. Bukan gaji kecil, balik sebulan sekali. Oh, masih mending lah balik sebulan sekali, Bang Toyib. 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Nah, Abang masih sebulan sekali, Bang. Tuh, jadi tahun 2000 ada yang dikangenin pasti nih. Pokoknya enggak betah. Sebulan sekali balik bela resah. Iya. Di hutan weh. Oh iya. Sinyal enggak ada, TV payah kan? Iya, radio lah yang ada. Radio enggak ada juga. Ada. Zaman dulu ada radio. Pakai antena tinggi tuh. Iya. Tapi genset hidupnya cuman malam bae kan? Nah, sudahlah. Itu udah bikin betah. Tahun 2001 saya cuman main-main ke Wina Decoration, kenal dengan bosnya. Sudah itu kita belajar. Disitulah saya 8 tahun ngabdi. Dari mulai namanya kita baru, kena dulu lah. Iya. Ngikut-ngikut dulu. Setahun jadi orang kepercayaan. Nah, itu mengelola tuh semua saya. Zaman tuh masih gubernur Pak Zulkifli. Nah, itu semua zaman tuh memang Wina nomor wahid lah di provinsi Jambi. Masih itu karyawan tuh sampai banyak. 40 orang. Tuh di Wina. Di situ saya belum juga niat untuk mau buka kan, udah buka dekorasi. Tapi mungkin sudah 8 tahun terlalu menjiwai. Sehingga ada daya tariknya juga lah. Terpanggil juga ya. Kirain mau terusin ngomong rupanya batu. Kasih minum dulu. Saya pikir tadi mau nangis gitu, sedih lihat ceritanya kan. Rupanya enggak batu. Minum dulu ya. Iya, minum dulu Om. Tarik napas dulu. Jadi di Wina 8 tahun. 8 tahun di Wina. Wina Decoration ya. Jadi iya, enggak apa-apa, taruh sini Om. Belum ada sponsor air mineral ini soalnya. Jadi karena dulu kita tuh yang ke lapangan semua saya kan, yang disuruh Ibu Wina. Pokoknya Ibu di dalam, background dalam, saya yang di lapangan. Jadi zaman dulu Wina semua pejabat kan, dari bupati, wali kota, sekda, semua yang maju ya saya gitu. Nah 2008 saya hengkang lah dari mana? Dari Wina. Keluar. Mau istirahat dulu lah istilahnya tuh. Tapi udah siap keluar dari situ. Kalau keluar ada kerjaan lagi? Ya memang ndak ada terpikir mau buka dekorasi itu, ndak ada terpikir. Tapi gara-gara lah kerja 8 tahun tabungan pasti banyak. Nah. Mungkin gara-gara itu juga berani untuk keluar. Emang benar-benar secapek itu. Makanya keluar Om. Dekorasi itu memang capek. Capek pikiran, tenaga. Tapi lebih capek memang sih pikiran. Ya, karena kita mikir-mikir konsep, sudah itu menghadapi klien bukannya gampang ya.
setiap individu orang kan beda-beda. Iya betul. Jadi memang benar-benar harus cari strategi supaya orang ngerasa nyaman. Iya, Ya, betul. nggak ada komplain macam-macam ya Om ya. Oke, berarti 8 tahun selesai berhenti. Nah, pas berhenti itu ngapain? Ada kawan ngajak kerja sama. Heeh. Dekor. Iya, cuma saya tidak mau sebenarnya. Cuma dia, ayolah. Nah, batuk juga. Kenapa batuk semua kita nih? Oh ini bukan soal cuaca kali ya? Iya. Jadi 2 tahun kerja sama ternyata tidak enak sih sebenarnya kerja sama tuh. Iya, karena 2 kepala. Nah, 1 A, 1 B. Nah, tuh. Jadi 2010 lah saya mulai pertama dari modal dari nol. Sampai sekarang. Itulah perjalanan hidup dekorasi. Waktu kerja sama tuh apa yang dilaluin sama Om sehingga Om tuh ngerasa tidak nyaman? Apa ya? Perbedaan pendapat lah jelas. Perbedaan pendapat terkait dengan konsep ya. Iya, tuh. Udah sama ya harga juga lah. Ada yang bisa kita tolong, ada yang tidak bisa kita tolong. Sebenarnya prinsip dekorasi ini kebanyakan kalau mau bertahan tuh memang sosial tuh memang harus ditanamkan juga sih Iya. sebenarnya. Itu kan sebagai upaya marketing juga ya. Iya, betul. Misalnya Om nolong saya kalau saya ada acara ini ya cukuran anak saya gitu. Nah, ya Min cepat ya. Tuh. Mungkin bagusnya kita sistemnya kayaknya subsidi silang lah. Iya. Tapi saya tuh selalu menanamkan dalam bentuk seperti ini. Kita menolong dengan ikhlas, rezeki akan menanti-nanti berapa banyak. Kalau kita tidak ada ikhlas, ya tidak bisa juga sih sebenarnya. Takutnya tidak balik lagi rezekinya. Nah, tuh. Jadi kalau nolong ya udah nolong, Nolong, benar-benar ikhlas gitu ya. Ikhlas tetap bagus. Jadi dari doa mereka pun kita sudah nyaman. Alhamdulillah, insya Allah akan berkah tuh gitu. Oke. Gitu. Jadi pertama kali tahun 2010 memang benar-benar pakai nada ini apa ya, biaya sendiri ya. Iya, Semua biaya sendiri Om Iya, ya. betul. Nah, dulu persiapannya waktu pertama kali apa Om? Untuk mau buka usaha dekor. Nah, kebetulan nih saya kan ketemu para mantan pejabat dulu lah ya. Iya. Adalah salah satu ibu tuh bilang, Sahrul lu mau buka sendiri ya? Benar Bu, kata. Orang tuh bilang jangan pakai nama lain, pakailah nama Sahrul. Nama sendiri. Nah, kenapa begitu? Karena yang Sahrul urus dulu itu akan lengket namanya dengan Sahrul. Orang tahu dengan Sahrul itu siapa, pasti Sahrul. Sudah, makanya saya bikinlah nama Sahrul Decoration. Nama sendiri biar orang langsung inget ya. Nah, oh, ini ownernya Bang Sahrul nih. Nah, tuh. Jadi persiapan waktu pertama buka itu apa Om? Kita kan pengen tahu juga tuh kan, kita pengen buka usaha dekor. Nah, bahan-bahannya itu apa aja yang kita siapin, terus dapatnya dari mana, apakah itu dibuat atau terima jadi? Nah, persiapan kita tuh dulu karena kita baru dekor. Karena lama kita ngurus dekor, kita udah tahu link dah jelasnya. Oh, lah baca situasi Nah, ya. padahal belum ada niat tuh. Iya. Belum ada niat, cuma informasi itu harus akurat ya. Iya, karena sudah pesan bunga di sini, pesan pelaminan di sini, itu kan semua saya yang yang ngurus dulu. Karena kemarin jadi orang kepercayaan ya. Nah, jadi tahu dong. Tempat-tempatnya. Dulu tuh zaman sekarang enak media sosial. Apa-apa lewat HP. Betul. Kalau dulu kita harus ke Mangga 2, ke Tanah Abang, ke pasar ASMK, terus apa namanya, ada agen bunga juga di situ di Jakarta Kota. Kita harus jalan ke situ. Harus survei ya. Ya, Bandung, sampai ke Jogja, Bandung. Tuh cari bahan. Pasti compare harga juga Om ya, untuk modal ya. Modal. Nah, karena kita nih kenal, orang percaya, jadi ada salah satu pejabat juga dulu mau dekor. Saya bilang saya nggak punya modal, saya mau dekor gitu kan.
malah dia yang ngasih. Modalin. Nah, berapa total semua sekian gitu kan. Dikasihnya uang 50%, dari situlah saya belanja. Nah, jadi dapat aset lagi Om ya. dapat aset. Dari situ terus banyak-banyak kepercayaan seperti itu. Dari situlah kita akhirnya berkembang terus. Sampai sekarang udah banyak ya Om ya. Alhamdulillah. Syukurlah. Berarti banyak yang percaya dari modal ini juga tadi, pendekatan tadi Om ya. Yang tadi Om awalnya modalnya sedikit, gara-gara pendekatan dia minta request untuk membuat sebuah dekor yang dia inginkan. Akhirnya dia mau membantu memberikan subsidi ya. Iya, betul. Dulu belum ada seperti sekarang kan. DP sekian, kalau dulu kan enak, tanda jadi gitu, nanti lagi ya. Kalau sekarang kan enak, sudah ada MOU, lunas sebelum acara gitu kan. 50% dulu. Pantaslah setiap sebelum acara belanja terus Om Saruna. Nah, tiba-tiba lah di mall ini bae dia. Nah, itulah ceritanya tuh. 2010, 2023 berarti itu kurang lebih selama 13 tahun. Sudah berkarya ya, menjadi seorang pengusaha dekor Om ya. Pasti banyak tantangan. Suka duka banyak sekali ya. Ada enggak pernah ngerasa down Om? Kayak merasa terpuruk nih kan? Pernah. Kita pernah kasus dulu, pernah yang melarikan duit konsumen banyak itu dulu. Iya tahu, itu masih kerja sama dengan Om? Enggak, itu saya sudah berdiri, itu termasuk down juga. Iya, karena itu menurunkan tingkat kepercayaan konsumen ya, gara-gara ada kasus tadi ya. Itu satu. Yang kedua, klien tuh semua dia ambil semua waktu tuh. Dia semua? Iya. Karena dia kayaknya famous deh, terkenal ya. Terkenal. Dulu terkenal ya. Cuma gara-gara satu kasus itu langsung brok. Jadi dia banyak diambil. Satu minggu tuh bisa 13 job dia ngambil. Wish. Emang memadai? Nah itu makanya dia kasus. Ya ampun, ya Allah. Kabur gitu kan. Nah maksudnya jangan sampai kita jadi pengusaha dekor, WO atau EO, jangan sampai kejadian seperti itu terulang kembali. Betul. Kasihan pengantin yang sudah bayar full. Iyalah. Kalau pengantinnya orang kaya enak ya, duitnya masih ada. Kalau yang orang sederhana gimana? Ya kan? Kasihan. Iya, ngumpulinnya berbulan-bulan loh Om. Iya. Bertahun-tahun malah kan. Untuk acara wedding dreamnya itu keren banget, tapi tiba-tiba ditipu gitu. Berarti itu menjadi catatan juga ya, untuk pengusaha dekor di Jambi ya. Cuman merasa down itu tetap ada. Kita jenuh. Jenuhnya kenapa? Capek. Terus mungkin kita selalu kita hadapi itu saja gitu. Mungkin ada capek, monoton ya. Monoton, refreshing mungkin perlu. Tapi alhamdulillah sekarang enak, walaupun kita sudah jenuh, kita ada satu wadah organisasi yang bisa menampung, yang bisa kita sharing gitu. Iya, dan juga mungkin dapat menciptakan ide-ide baru. Yang lagi hits tahun ini dekornya apa? Bisa saling berbagi. Nama organisasinya apa sih kalau di Jambi? Nah, di organisasi di Jambi namanya ASPEDI. Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia. Asosiasi Pengusaha Jasa Dekorasi Indonesia, ASPEDI ya. Berarti ini semua isinya orang-orang pengusaha dekor. Pengusaha dekor. Nah, ASPEDI ini lah yang menampung misi visi dari dekor itu sendiri. Dan untuk menjaga juga ya, kalau misalnya takutnya ada kejadian kasus kayak kemarin ya. Betul. Ya. Jadi alhamdulillah kalau di Indonesia berdiri itu 2014. 2014. Nah di Jambi kita berdiri itu pas di masa COVID 2020. Baru ya? Ya. Kita dihubungi dari pusat untuk mendirikan ASPEDI ini. Alhamdulillah Jambi cepat nangkapnya, maka kita dirikan organisasi ASPEDI ini untuk menampung semua. Sebenarnya sih semua yang nyangkut dekor itu bisa terhimpun sebenarnya di dalam ASPEDI tanpa ini. Terkecuali ya. Yang pasti kan pengusaha jasa dekor bisa gabung semua ya. Dan bahkan juga sekarang sudah boleh yang pendukung dari
untuk menyukseskan acara pengantin itu sendiri seperti makeup, taman. Oh taman, Kalau sorry. makeup Makeup enggak ya? Belum. MOA belum. Oh taman kan masuk dekor juga. Ya. Iya betul. Terus catering tapi dekorasinya bagus. Iya. Nah. Kan catering tuh biasanya mejanya itu kan dihias macam-macam ya. Ya, itu sudah bisa masuk ya? Sudah bisa masuk. Nah, yang belum ini mungkin udah ada organisasi sendiri kali ya, kayak MC betul. Terus WO sudah ada, EO sudah ada EO tersendiri, ada, WO ASEO sudah ada ya? ASEO, Iya, asosiasi event organizer ya. Kalau untuk lighting masuk dekor toh? Belum ya? Belum ada belum secara keputusannya. khusus kali ya. Betul. Itu untuk di ASPD di Jambi. Sekarang anggotanya sudah 55 pengusaha. Belum semua sih, sebenarnya kebanyakan masih ASPD itu apa sih? Iya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya dikumpulin pengusaha dekor di Jambi itu ratusan. Oh iya, ratusan. Malah lebih. Mulai kita waktu himpun dulu itu 150 pengusaha loh. Di kota aja kan? Di kota. Belum lagi yang kabupaten ya. Kabupaten kota lain kan. Banyak juga Om ya, berarti ya pengusaha dekor ini ya. Berarti yang sudah bergabung menjadi anggota itu adalah 55 orang. 55 yang sudah terdaftar registrasi ke pusat. Nah, kalau untuk jajaran organisasinya ASPD ini kan ketuanya Om Sarul nih. Ya. Om Sarul SPD. Nah, terus apa lagi? Ada wakil ketua ya? Ah iya. Jadi strukturnya itu nggak apa-apa Om, santai. Ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris itu ada 5 divisi keanggotaan, divisi promosi pameran, divisi pelatihan, divisi sosial, satu lagi itu divisi humas. Ada 5 ya? Ya sebenarnya tergantung daerah masing-masing kebutuhannya apa. Kita juga ada satu namanya divisi advokasi. Itu khusus untuk advokat yang membantu bantuan hukum ya. Bantuan hukum khusus nyangkut masalah ASPD, berarti antara vendor dengan klien. Nah, itu sudah ada di Jambi. Oke, nah mungkin ada sisi positifnya apa nih Om kira-kira ketika pengusaha dekor itu terdaftar menjadi keanggotaan dari ASPD? Kalau positifnya banyak banget sebenarnya. Yang pertama, kalau kita sudah masuk di registrasi, kita mengikuti acara Rakernas, Munas, Rakor. Dari Rakernas itu kita bisa dapat kita kenal sama para vendor dekorasi lain yang besar-besar di dua daerah. Terus acara Munas juga, Rakornas juga seperti itu. Kita bisa dapat info. Kalau kita sama-sama ASPD itu tidak pelit dengan ilmu. Motonya kan ASPD bersaudara. Nah, jadi dari situ tuh kita tanya apa aja dia jawab. Cara buat ini gini. Tidak dirahasiain ya? Tidak ada dirahasiakan. Bahkan kita importir untuk alat-alat dekor sendiri dikasih tahu. Nah itu biasa kita mahal kita beli 1 juta misal. Ini kita sudah langsung ketemu dengan importir cuma 500. Setengah harga ya. Itu untungnya Om ya. Itu tidak akan tipu-tipuan. Nah itu saat itu. Terus kita kemana aja dari Sabang sampai Merauke, asal kita komen di grup nasional, saya mau ke Aceh nih gitu kan. ASPD Aceh siapa ya? Kita akan disambut di situ. Jadi memang kekeluargaannya itu terasa ya. Tinggi. Ada apa Pak? Apa yang dicari di sini? Meskipun ada apa gitu. Walaupun jarang ketemu ya. Nah, walaupun kita hanya acara keluarga, tetap dia nemuin kita. Itu enaknya. Nah, itu enaknya. Gara-gara tadi motonya bersaudara, jadi saudara semua. Ketika kita ke kota ini, kita ada kawan, ada teman, ada keluarga di sana ya Om ya. Terus kita dekorasi ya. Kalau di Jakarta tahu sendiri kan dekorasinya. Iya. Harganya juga bukan main ya Om ya. Kalau eman kan. Kalau Jambi ini masih tergolong.
murah lah ya, kalau dibandingkan di bawah, Jakarta ya. Di Jakarta. Jadi kalau kita udah masuk anggota Aspedi, kenal, mereka itu sangat terbuka sama kita. Enaknya. Kalau kita mungkin kita cuma lihat di media sosial, ini seperti ini ya, dekornya bagus. Mungkin orangnya bagaimana nih ya, mau nggak? Ternyata, saya salut gitu loh. Mereka yang istilahnya pendapatan gede, dekorasi bagus, dia dengan kita pun waduh enak gitu. Nggak membatasi ya? Nggak. Pasar mau apa kata dia, bunga ini. Oh cari di mana, ini aman. Gitu. Pokoknya informasi enak kita bisa sharing. Kita bisa kebutuhan kita tinggal komentar di grup nasional. Saya mau pakai ini di bulan besok gitu kan. Cari di mana ya? Itu semua bergerak di situ. Saya beli di sini loh. Ini di sini gitu. Iya. Nah, itu keuntungan dari segi positif yang saya dapatkan di situ. Masuk sebagai anggota ya. Terus juga sering nggak lempar-lemparan job Om? Misalnya nih Om udah full, tiba-tiba rekomendasiin ini aja. Ya, itu jelas. Jadi selain itu kita namanya juga kekeluargaan, tentu yang kita kasih ya ke anggota kita dulu lah, yang bisa dipegang amanahnya lah. Betul. Untuk menjalankan job itu sendiri. Bahkan kita juga udah sekarang ada pertama kali di Jambi buka koperasi DPW Aspedi. Seluruh Indonesia cuma baru daerah lain belum Jambi. ada. Belum. Cetusan pertama dari Jambi. Jadi koperasi ini nantinya berisi alat-alat dekor? Iya, itu pembelian. Sebenarnya udah mulai beroperasi sih Oktober ini. Cuman masih rapat pengurusnya belum. Nanti kita bisa sama-sama anggota Aspedi itu mau sewa itu harganya lebih murah lah daripada lebih terjangkau ya. Kita sama-sama mau bantu bagaimana anggota Aspedi ini sejahtera. Walaupun dia motonya marwah dari anggota Aspedi itu sendiri, dari motonya itu Aspedi bersaudara. Bagaimana yang punya bunga satu lusin setelah menjadi anggota Aspedi, bagaimana dia punya 12 lusin. Itu harus dibina sih sebenarnya. Jadi tetap wadah dari salah satu organisasi itu selain yang besar bisa membimbing yang kecil. Ayo kita usaha, caranya seperti ini. Nah yang belum disepakati itu masalah harga, ini sih individu sih sebenarnya ya. Iya, lebih ke personal ya. Karena pasti rate harga itu kan menyesuaikan dengan pertama modal, yang kedua konsep ya. Iya. Masih ya jadi keluhan dari semua pendekor ya seperti itu sih. Ini ada yang ngasih segini kok bisa turun segini. Sebenarnya yang rugi sih kita pengusaha sendiri. Iya. Ya kan? Kalau kita mau murah ya hitunglah biaya penyusutan. Pasti upgrade terus ya. Iya harus. Sekarang. Betul. Kalau dulu 2 tahun 3 tahun kita masih bisa pakai pelaminan itu ini. Kalau sekarang bisa dibilang 1 bulan 1 kali harus berubah. Secepat itu ya Om ya. Nah tuh sekarang. Jadi kebaya bentuk-bentuk baju juga 2 tahun sudah lewat, nggak dipakai lagi. Jadi kemana bajunya? Dimuseumkan. Nah itu yang susah. Mungkin salah satu karena media sosial juga kan. Jadi semua sudah online, yang lama-lama di museum kan. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ketika selera balik lagi ke selera Om ya. Siapa tahu kan catennya, keluarganya pengen pakai baju yang lama atau dekor yang lama, bisa balik lagi bisa. Ya. Yang tetap tidak berubah tuh adat sih sebenarnya. Pokoknya kalau perubahan cuma sedikit. Kalau untuk kayak nasional tuh tetap berubah. Iya. Tapi kalau misalnya memang benar-benar Jambi
kayak gitulah Om ya. Ya. Kayak Putro Retno-nya. Nah, tuh. Jawa memang mau tradisional. Pokoknya yang tradisional tuh terus ada dipakai. Nah, kegiatan-kegiatan dari Aspedi ini apa aja Om? Kemarin kayaknya sempat viral tuh. Apa tuh? Kegiatan akbar yang di salah satu mall itu. Jadi kita memang sebenarnya tadi saya bilang tadi tuh mungkin kita pas siaran langsung gitu kan ke TVRI atau apa. Kebetulan saya bawa juga nanti ada sih sekretaris. Tadi ada bagian apa namanya? Promosi pameran. Oh, ada pamerannya juga. Ya, berarti pameran ini berkala dilaksanakan ya, dan isinya adalah anggota-anggota. Ya, semua anggota tuh turun ya? Bukan, Enggak. yang mau. Oh, yang mau saja. Jadi sudah merupakan salah satu rutinitas per tahun. Jadi kita tahun ini udah dong. Sudah kemarin sekalian pelantikan saya kan. Oh iya. Untuk terpilih kedua kali. Iya. Udah habis, ketiga nggak ada lagi. Oh, berarti cuma 2 periode ya? 2 periode. Dia pemilihannya setahun sekali. 3 tahun. 3 tahun sekali. Tuh. Berarti tahun depan masih Om dong yang megang. Ya. Masih. Jadi kemarin itu Expo itu ya tujuan kita yang pertama ya promosi lah bentuk dekor sekarang. Iya. Masih ada nggak dekor ini? Jadi makanya kita bisa sih dalam bentuk UMKM sih sebenarnya. Semua harus ikut. Jadi orang tuh tahu. Oh ya ada ya dekor ini masih ada ya ini gitu. Kalau kita nggak ada ikut dari Expo itu sendiri, mungkin mereka masyarakat bilang, oh nggak ada lagi ya, mana kok dekor ini nggak ada ya, kayak gitu. Mungkin dengan cara kita ikut Expo, sekaligus promosi. Karena memang dekornya dipajang ya. Ya dipajang. Memang di set ya di mall ya. Ya tuh. Kalau untuk program lain seperti kita ini akan ada pencetus pertama. Perayaan Maulid Nabi Insya Allah tanggal 11 besok. Pencetus pertama untuk Jambi. Iya. Oh, berarti daerah lain belum lintas organisasi. Oh, lintas namanya. Organisasi. Nanti yang besok yang ikut mungkin Harpe Melati, Tiara Kusuma, Katalia. Itu yang baru bisa kita impun. Nanti kita akan itu divisi sosial sih yang garap. Jadi masing-masing divisi itu saya suruh bikin program 1 tahun. Tahun sekali minimal ya. Jadi promosi pameran udah tahu ya. Untuk itu. Terus humas nanti apa? Terus sosial ini saya bilang ayo kita coba perayaan Maulid Nabi. Maulid, nanti Isra Mi'raj gitu. Nanti ada mungkin halal bihalal. Mungkin dari 3 organisasi jadi 4, 5 sampai 10. Kan alangkah bagusnya gitu. Organisasi ini selalu keterkaitan satu sama lain sih sebenarnya. Dan menjalin kerja sama juga dengan organisasi lain supaya makin kompak ya. Karena kan dalam sebuah acara itu kan tidak hanya mengandalkan dekor saja. Iya, betul. Ya Om ya. Tapi juga ada aspek-aspek lain penunjang ya. Sehingga mereka juga harus terus dirangkul nih supaya chemistry-nya dapat. Jadi nyaman juga Om ya ketika dapat satu job bareng. Harus saling teguran ya. Nggak sampai nggak teguran ya. Itu. Masih ada di belakang cerita belakang gitu. Jangan. Jadi maksud saya itu kalau bisa di Jambi, kita coba di Jambi satu wadah kalau ada kegiatan nasional, disitulah kita bisa berhimpun. Perayaan gitu kan. Jadi kita enak, MC-nya ada loh. Sudah gitu ada. Kan. Ada organisasinya masing-masing ya. WO ada ikut andil di situ. Jadi kita lebih enak sih sebenarnya ya. Semua kerjasama seperti itu, walaupun berat pekerjaan, kalau kita lakukan rame-rame kan lebih ringan juga. Nah kalau kegiatan rutinnya mungkin ada pembinaan, terus juga mungkin ada sharing session bersama anggota. Itu ada ya Om itu ya? Ada. Itu divisinya pelatihan. Nah, diklat ya. Iya. Pendidikan pelatihan ya. Mau minum lagi Om? Silakan ya.
Berarti ada banyak divisi, masing-masing divisi itu juga berkesempatan untuk membuat program sehingga nantinya makin menyolidkan tidak hanya antar organisasi Aspedi tapi juga untuk organisasi lain. Nah, pelatihannya, pembinaannya itu seperti apa? Nah, jadi udah kita lakukan pertama program dari sekretaris kita itu ada Devanya Decoration terpilih ya. Saya sebut dulu lah ya. Boleh. Yang apa untuk ngisi kabinet. Kabinet 2023 2026. Tapi udah disusun ya? Udah pelantikan. Udah lantik kemarin ya. Iya. Kalau wakil tuh Ika Puri Cantik. Oke, siap. Sekretaris tuh Eka Devanya dari Devanya Decoration. Oke, orangnya hadir di studio ini ya. Terus halo Kak Eka. Ketua bendahara dari Aini Decoration. Oh iya, saya pernah kerja sama juga. Nah, tuh kenal Amsol siapa yang nggak kenal ya dah. MC. Iya, sebentar. Amzol siapa yang nggak kenal? Tetapi acara Spedi bukan kami yang MC. Oh iya. Aku udah terbayar dah. Kan misi sosial. Oh, catat Ibu Sekre, misi sosial. Misi sosial. Kalau misi sosial aman ya. Kalau bendahara sudah divisi promosi pameran CP Decoration. Oke. Oh, berarti yang ngurusin kemarin Bang Cepi ya? Itu belum, itu masih periode kemarinnya. Oh, periode kemarin beda lagi? Beda. Iya. Tahun depan. Oke. Terus pelatihan Ican Decoration. Oh iya, Kak Bang Ican ya, tahu. Kalau bidang sosial Eli Decoration. Eli ya tahu. Kalau humas Arfah Decoration, Bang Armis. Nah, itu divisi-divisi. Jadi mereka semua sudah punya program untuk 3 tahun ke depan. Jangka panjang, jangka pendek. Kalau program pelatihan tadi kita udah melakukan di Menara Bank 9 Jambi. Udah sewa tempat di situ ya? Alhamdulillah, disponsori. Oh, berarti kantornya di situ dong sekarang? Enggak. Untuk pelatihan. Untuk pelatihan, alhamdulillah. Itu kemarin kita baru bahas tentang pengantin adat Jawa, cara pemasangan kain semuanya. Mudah-mudahan bulan ini atau bulan besok itu untuk adat Jambi. Itu dalam bentuk ya seri session. Berarti itu setiap sebulan sekali ya Om ya? Ya. Tuh, setiap bulannya tuh beda daerah ya? Ya. Mungkin ada pelatihan apa. Jadi program jangka panjang ketua dan wakil ketua itu mau bentuk LPK, Lembaga Pelatihan Kerja. LKP ya. LKP. Jadi pengen program kerja itu terlaksana itu bisa nanti pertama juga sih se-Indonesia Jambi duluan. Jadi isinya nanti kita melatih para pekerja mungkin mengukir stripon, merangkai bunga gitu. Pokoknya menyangkut dekorasi lah. Gitu. Atau malah membuat konsep. Ya. Buat konsep bisa. Bisa jadi. Bisa. Gitu. Nanti program itu kan jangka panjang sih sebenarnya. Betul. Kalau jangka pendek udah, kalau sosial udah berjalan, promosi pameran udah, bagian pelatihan udah berjalan. Kalau humas kan hubungan ke masyarakat sih sebenarnya, ke pemerintahan juga. Iya, pemerintahan, kan. Publikasi juga ya, gitu ya. Tuh. Nah, kalau advokat kebetulan kita juga punya si pengacara. Pengusaha dekor juga. Oh, dia pengusaha belawar sama AC sih. Oh, Mas bukan. Untung nggak kesebut ya. Untung nggak sebut. Bukan. Oh iya. Gitu. Jadi dia utamakan memang kalau untuk Aspedi mungkin bayar bensin aja deh. Beda dengan kasus-kasus umum. Iya, itu enaknya ya. Karena udah kenal tadi ya. Saling membantu lah ya.
Oke, gotong royong. Banyak ya program kerjanya ya dari Aspedi ini ya. Jadi itu meningkatkan kesulitan juga antar anggota. Berarti kalau ngumpulnya itu berarti 1 bulan tuh pasti ada ya? Ada pasti. Terus kita juga mungkin dari Aspedi Jambi sebenarnya program banyak, tapi tidak tentu yang mau dijalankan dulu. Tapi yang paling dekat apa? Ini kita mau pembuat buku Maulid ya, kan tanggal 11 nanti. Betul. Di Masjid Nurdin. Lintas organisasi ya. Oke. Terus kita yang buat buku tadi apa? Ini buku pelaminan adat Melayu Jambi. Nanti kita akan buat pembakuan. Jadi untuk pelaminan Jambi udah ada bukunya. Memang selama ini ada yang ini ya, yang lebih dikreasikan ya untuk adat Jambi ya. Sudah makanya modifikasi. Makanya mau dipatenkan bahwa adat Jambi itu seperti ini. Nah, mungkin ada 2. Yang tradisional benaran seperti ini loh. Iya. Kalau mau modifikasi boleh, jangan menghilangkan nilai-nilai sejarah atau nilai-nilai dari makna dari salah satu pelaminan kita sendiri. Nah, ini baru masih saya jajaki, udah ke Balai Lembaga Adat udah oke. Cuman kita nih sekarang nih karena masih mau dekat ke pemilu, jadi kebijakan pemerintah terus instansi ini masih belum, istilahnya gimana ya, karena masih mau pemilu, itulah intinya kan. Fokus pemilu dulu ya. Nah itu sebenarnya pengen sih cepat supaya kita tahu. Jadi hak paten untuk adat Melayu Jambi Putra Retno namanya. Jadi memang sudah ada buku biar supaya nanti anak cucu biar paham dengan, biar tahu ya. Filosofinya juga harus paham ya. Nah biasanya yang Om soroti itu apa Om? Ketika memang benar-benar ini pelaminan yang benar-benar tradisional, yang memang sesuai dengan aturannya, tetapi ini ada modifikasi. Nah biasanya dimodifikasi ini bagian apanya Om? Nah ini yang belum kita bahas sih sebenarnya. Harus kita bahas sekarang. Iya udah bisa. Jadi kan bisa kita sharing sama orang adat sih sebenarnya. Yang boleh dimodif bagian mana. Iya. Jangan salah. Karena takutnya nanti anak cucu kita kelak ya malah mengetahui yang modif itu adalah yang asli. Ya, padahal itu bukan. Ya. Pengen sih pernah dilaksanakan dulu tahun 2000 berapa ya, di Hotel Sahid Jakarta. Amsel sudah ada belum di tahun pemerintahan? Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Itu namanya Parade Pengantin Nusantara Bagian Barat. Bagian barat ya. Nah, itu waktu itu masih jabat Gubernur Pak Abdurrahman Sayuti. Oh, belum ada belum ya. Masih SD kayaknya, SMP ya. Atau malah belum lahir. Kalau TPRI itu MC-nya orang tua. Siapa sih yang? Siapa? Ibu Siti Hawani? Bukan dari Jambi, pusat. Oh, dari pusat. Usi Karundeng. Siapa sih? Mertuanya Pak Sumizola. Oh iya. Siapa? Iya, ibunya Ibu Siren. Ibunya, orang tua Ibu Siren. Tuh. Itu MC-nya sama Ibu almarhumah Meti Hamzah. Kan TPRI enggak tuh? RRI ya? Fix belum lahir saya Om. Itu. Sebenarnya itu bagus tuh. Diulang lagi. Dia Om lah yang gagas. Itu sekarang mau gagas, tunggu gubernur baru atau wali kota baru. Karena mau pemilihan ya. Ya mudah-mudahan lah nanti bisa tergagas dari Jambi. Yang gagas kan keren juga ya. Apalagi kalau misalnya pusat acaranya tuh di Jambi. Itu sebenarnya sih itu memang kami mau buat proposal. Itu salah satu juga acara besar sih sebenarnya. Kita kan harus ngundang artis bukan ya untuk
hak paten ini kan harus ada dari pusat. Iya. Terus praktisi sejarah itu perlu ada. Oke. Mungkin dari pusat ada, dari daerah juga ada, ya. Jadi sehingga bisa dibentuk sebuah buku Om ya. Betul. Kalau buku untuk baju juga ada. Itu kita udah punya organisasi masing-masing sebenarnya. Oh. Kalau organisasi. Tapi biasanya kalau dekor tuh ngerangkap baju nggak sih? Ada bajunya juga nggak? Kalau dekor saja. Itu udah ada satu organisasi yang Oh, beda organisasi lagi ya kalau baju ya. Jadi yang pakem berarti tradisional banget, ada organisasinya namanya. Boleh disebut ya? Boleh, sebut aja. Itu namanya Harpi Melati. Nah, untuk modifikasi ini udah ada namanya Katalia. Oke. Nah, itu udah ada uji kompetensi semua sih untuk nasional. Jadi kita jangan salah kaprah. Untuk masing-masing organisasi dia udah punya visinya sendiri. Oke. Nah, tapi kalau dalam ranahnya untuk pengukuhan pelaminan itu larinya ke dekorasi. Nah, kalau untuk ranahnya membakukan atau untuk baju, itunya ada 2 organisasi. Tidak boleh. Saya kira tadi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah Om. Kayak misalnya dekor pasti udah nyiapin baju, ternyata enggak ya. Ini organisasinya beda lagi ya. Ya, tapi kalau kita hanya nyiapkan sih sebenarnya di kota-kota besar mereka udah masing-masing dekorasi tersendiri, untuk make up tersendiri, sewa baju tersendiri, MC tersendiri. Masuk semua ya. Jangan lupa suruh aspedi pakai. Bisa langsung suntik sekretarisnya ya. Nah, Om, jangan lupa Bok Sekre. Kita pengen tahu juga nih curhatan dari teman-teman anggota ketika mereka memberikan pelayanan ke konsumen tuh pasti unik-unik nih. Gimana ya ngomongnya? Iya, sebenarnya pada masing-masing sih. Tapi ndak usah disebutin nama orangnya, nama usahanya. Sebutin Be, Om mungkin ceritain Be apa saja yang pernah dijumpai oleh teman-teman pengusaha dekor ketika melayani konsumen Om. Nah, berat ya. Ini berat sih. Pada Om dulu deh. Oh, kalau saya. Gimana ya? Kita nih Om pernah enggak misalnya nih sudah selesai ngedekor, tiba-tiba salah tempat. Oh, curhat. Saya pernah dekor. Jadi saya itu di luar kota. Salah gereja. Saya dekorasi gereja. Seharusnya itu sudah ketebak kan? Sudah ketebak. Pokoknya saya pancing lah ketebak. Salah tempat. Lah siap. Bayar pekerjanya 2 kali. Bisa-bisanya. Gereja kan Kota Baru banyak. Iya. Nah, saya bilang gerejanya depan kolam renang. Pas depan kolam renang. Kan ada berapa gereja kolam renang. Dipasanglah di sebelah. Tetawar acaranya di sebelah. Astaga. Jadi kayak mana cepat langsung diubah. Nah gini, tuan rumah mungkin sudah juga punya feeling gitu kan. Nelfon ke asisten saya. Sudah dekor, sudah kata dia. Sudah siap ya, sudah. Terus kok ini petugas dari di gerejanya bilang kok belum ada, salah gereja. Kok ada bisa, sih sebenarnya. Kok bisa salah gereja? Gagal fokus. Kalau gereja itu kan biasa ada namanya kan. Ini gereja ini gereja ini. Itulah kita kan nggak tahu nama gerejanya ini apa gitu. Untung masih sebelahan Om. Ya, untung nggak gerejanya di Kota Baru ya. Ternyata Omnya dekornya di Simpang Kawat. Nah itu kan gawat ya. Kalau di komplain sama ini bukan komplain dalam artian dekornya nggak bagus ya, tapi mungkin komplain-komplain yang inilah Om marah-marah gitu misalnya. Kan biasanya ada tipe-tipe konsumen yang emosian gitu ya. Sih. Sebenarnya kok lamunian dipasangnya inilah hari apa kayak gitu misalnya Om. Ada tuh jelas lah ada semua sudah saya bilang kita rambut sama hitam tapi watak orang beda-beda, jadi tinggal kita menyikapi sih di lapangan. Terutama musim hujan, komplain tuh banyaknya di musim hujan. Kalau musim panas kayak ini aman ya. Ya namanya tenda, jangan ke tenda gedung be masih ada bocor gitu kan. Iya, ada. Saya pernah ketemu tuh Om. Ada ember ya dalamnya.
apalagi tenda. Jadi bisa di bocornya tuh ya bukan seluruhnya. Iya, gitu. iya. Mungkin ada daerah Tapi itu tertentu. kan gara-gara mungkin cuaca ya Om ya. Kita nggak tahu gara-gara mungkin ada angin ribut atau apa, tiba-tiba ngerobek bagian atas tenda. Kita kan nggak tahu ya faktor itu ya. Tuh. Pada dasar kayak gitu sih sebenarnya. Nah, mungkin ada curhatan dari para klien tuh. Biasanya tuh ya mereka tuh banyak nggak kena harga murah. Zong. Ekspektasi yang konsumen ini kan menghayalnya tinggi, harganya Iya. murah. Ya dikasih yang kayak gitu malah komplain Oh. gitu. Harusnya ya bisa tahu lah ya, Nah, karena sesuai tahu, harga ada iya. ada harga, ada kualitas. Ada Ya. rupa. Ada gitu rupa. kan. Kalau Nah. misalnya mau rupanya yang lebih bagus, ya udah pasang 1 miliar ya Om. Ya, aman tuh kan. Beli baru semua gitu kan. Nah, itu salah satu tuh. Jadi juga mungkin saya himbau ke vendor-vendor. Ya, kita harus menyesuaikanlah dengan keadaan dan kondisi sekarang. Iya. Janganlah kita banting-banting harga. Nanti yang kasihan kita sendiri. Iya. Yang kedua, ya kita dapat komplainan dari klien sendiri karena harga murah nanti kita asal adolah jangan. Betul. Tetap kita puaskan konsumen. Menyenangkan orang tuh kan ada pahala juga. Bukan dalam bentuk kita dapat duit, tapi dalam bentuk dapat doa dari mereka. Iya, doanya adalah semoga usahanya lancar, berkah gitu ya, rezekinya juga terus mengalir. Iya, daripada dia kena sumpah serapah. Iya. Ini juga gitu kan? Kami doain lah semoga ada lancar katanya. Nah, Nah, bahaya tuh, Om. bahaya. Nah, Tuh. jadi memang harus benar-benar memberikan yang terbaik lah ya untuk para konsumen ya, supaya nanti usahanya bisa terus berkelanjutan. Dan dengan adanya Aspedi ini juga dapat memberikan penyetaraan standar. Iya. Ya, untuk para pengusaha dekor yang ada di Jambi, Betul. Om ya. Nah, kalau untuk rekrut anggota baru tuh bisa Om ya? Nah, kita kebetulan di Januari mulai. Jadi kalau mau masuk jadi anggota lagi di Januari, dia berlakunya setahun. Masalah iuran ke pusat itu yang penting. Oke. Registrasi ke pusat itu 200.000 sih sebenarnya. Nah, alah untuk pengusaha dekor masih sangat itu masih duit ini ya, duit parkir ya. Nah, sebenarnya sih begitu. Kalau semua tukang dekor, para vendor dekor bisa menilai kita iuran segitu, tapi kita dapat dapat ilmu, dapat pergaulan, dapat teman, dapat itu link juga. Tidak seberapa lah. Tergantung ke daerah lagi. Iya. Seperti Jambi, ke pusat 200, ke kas Aspedi Jambi sendiri berapa nanti diatur oleh para pengurus sendiri. Jadi setiap kabupaten, setiap daerah beda-beda. Tapi yang wajib itu ke pusat 200. Intinya adalah cari manfaatnya dari kepesertaan anggota di Aspedi ini Om ya, karena memang banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh pengusaha dekor ya. Dan ini juga dapat merangkul para pengusaha dekor supaya mereka juga bisa saling bersilaturahmi dan juga bertukar pikiran. Oke, luar biasa banget Om, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sudah hadir ya di podcast Punya Kita. Kita juga tahu cerita-cerita dari Om Syahrul dan juga teman-teman pengusaha dekor lainnya. Dan semoga semakin banyak nih teman-teman dekor yang bergabung. Iya, amin. Betul. Kalau bisa kan, TPRI juga ngundang mungkin divisi-divisinya. Oh bisa. Jadi mereka tuh bisa jelasin semua. Sekarang nih kan ketua, nanti wakil, atau sekretaris bisa. Tapi saya suka yang bendahara aja. Yang bendahara. Tuh. Jadi mereka tuh selain fokus di dekor, juga dia akan fokus di divisi masing-masing. Betul sekali. Ya, mudah-mudahan ya nanti ada episode berikutnya kita juga bisa mengundang teman-teman dari SPD lainnya, Om. Iya, saya dengar-dengar TPRI ada ulang tahun, boleh sekali-kali yuk kita buat event gitu loh, expo. Boleh, aman. Perasaan ada yang nawari sih. Tapi belum jadi. Kami no comment ya.
Kami cuman penyiar. Jadi ke TPRI, ulang tahun TPRI Jambi gitu kan. Nah, ayo dengan Aspedi kita buat apa ya? Expo bisa UMKM, nanti kan gitu. bisa berkolaborasi dengan betul. Aspedi. Siapa tahu nanti kita juga semakin tidak hanya dari sisi dekor ya, tetapi juga UMKM Jambi bisa kita angkat ya Om ya. Betul. Sering-sering main ke TPRI Om ya. Iya. Ngapo? Dekor ya. Dekor. Dekor ulang tahun kami. Iya. Oke, terima kasih banyak Ya, Om Sarul sama-sama. SPD sudah hadir bersama kami. Sehat selalu Om. Semoga program-program kerjanya juga berjalan dengan lancar. Amin. Ya, tim-timnya juga semakin solid. Amin. Dan juga semakin dapat bersilaturahmi dan makin menciptakan konsep-konsep unik ya untuk wedding di Jambi. Tidak hanya wedding ya, tapi juga untuk acara-acara lainnya. Sukses selalu Om. Siap. Ucapin makasih juga dong sama sobat podcast punya kita, tapi pakai gaya Om. Oh gitu ya. Gayanya bisa dilihat teman saya yang di sebelah sana. Oh, terima kasih. Iya, terima kasih sudah tim menyaksikan. apa namanya? Terima kasih sudah menyaksikan Oh. podcast Punyo Kito. Terima kasih sudah menyaksikan podcast punya Kito. Cakep. Hanya ada di TPRI Jambi. Terima kasih sobat sudah menyaksikan saya dan juga Om Sarul di podcast Punyo Kito. Kito. Sampai jumpa.